teman-teman yang ada di sini. Demonstrasi menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir hingga hari Jumat lalu. Ratusan mahasiswa Muhammadiyah Lampung menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD dengan dijaga ketat polisi. Jika aspirasi rakyat kalian halangi, kalian tutup-tutupi, apa yang terjadi? Demonstrasi tersebut diwarnai dengan teatrikal mensolatkan jenazah oleh pendemo sebagai simbol matinya kedaulatan rakyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam orasinya, massa mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu tidak berpihak kepada buruh. Saat demonstrasi berlangsung, 2 anggota DPRD Lampung dari fraksi Partai Demokrat sempat menemui massa namun berada di belakang barisan polisi. Kedua anggota DPRD tersebut mendukung dengan tuntutan pendemo. Saya sama Mas Prapto siap untuk gabung di situ, lalu membicarakan, menampung apa yang akan mereka sampaikan, karena secara prinsip kita punya pemikiran yang sama dengan adik-adik itu. Kita punya pemikiran yang sama bahwa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini ya tidak layak lah untuk diberlakukan secara prinsip. Makanya kita siap saja. Hanya sepertinya kawan-kawan ini berharap agar ketua langsung yang menerima. Nah, ketua kan nggak ada dan kami tidak mampu menghadirkan. Demonstrasi ini sempat diwarnai dengan penangkapan 7 orang pelajar yang akan ikut berdemonstrasi bersama mahasiswa. Mereka tertangkap tangan membawa batu yang disembunyikan di dalam tasnya. 7 pelajar tersebut kemudian dibawa polisi ke Polda Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pemuda yang bekerja sebagai sales ponsel mengalami luka di bagian kepalanya yang diakuinya menjadi korban salah tangkap polisi saat ada demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPRD Lampung beberapa waktu lalu. Lebih detail harusnya di scan, CT scan dulu. Udah di visum berarti ya? Minggu siang, pemuda bernama Asep Nasrullah berusia 24 tahun tersebut sudah pulang ke rumahnya di Kelurahan Sukarabe 2, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung setelah sempat menjalani pengobatan rawat inap di rumah sakit selama 2 hari. Menurut korban, dirinya bukanlah pendemo. Saat itu perjalanannya terhenti karena terhalang oleh demonstrasi yang sedang berlangsung ricuh hingga malam hari. Korban mengaku sempat mencari tempat aman agar tidak terdampak dengan pergi ke salah satu minimarket. Namun di tempat itulah korban ditangkap polisi dan sempat dianiaya saat akan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung. Saya itu bukan pendemo atau apapun itu. Saya tuh cuma untuk numpang lewat gitu kan. Saya bekerja, tapi dia orang nggak mau dengerin. Ini WA saya lihat aja, nggak mau, tetap saya ditarik keluar dan akhirnya ya digebukin ditarik. Yang kami sayangkan sampai sekarang ini belum ada Pak dari pihak kepolisian ataupun aparat-aparat yang lain untuk melihat saudara kami Nasrullah ini Pak. Untuk biaya sendiri perobatan semalam seperti apa? Kami biaya sendiri Pak. Kami biaya sendiri secara sukarela patungan dari keluarga. Sejauh ini korban tidak melaporkan nasib yang menimpanya ke bidang Propam Polda Lampung. Meski demikian, korban berharap polisi mengetahui kejadian ini dan mau membantu bertanggung jawab biaya pengobatan atas lukanya tersebut. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Luar, ada tempat di luar. Keluarga kita nggak ada. Memang sih malam. Geliat ekonomi masyarakat di sekitar gedung DPRD Lampung mulai pulih pada Minggu siang pasca maraknya demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Minggu siang sebagian pedagang yang berada di sepanjang Jalan Dr. Warsito dan Jalan Walter Mangunsidi mulai kembali buka.
buka aja pintu samping. Menurut pedagang di wilayah ini, selama demonstrasi berlangsung kemarin, mereka kehilangan penghasilan. Mereka terpaksa menutup usahanya sementara karena khawatir terkena imbasnya yang berbuntut pada merugi. Siapa yang liput demo terus? Cari yang lain. Jadi takut daripada nanti ada hal-hal yang tidak inginkan, maka istirahat dulu dagangnya. Seberapa hari istirahat itu, Pak? Lebih kurang sekitar 4 hari. 4 hari ya? Ya. Pak, dengan adanya demo aksi kemarin itu, Pak, kalau menurut Bapak berdampak langsung nggak Pak kepada Bapak? Kalau pendapat saya gini Pak, itu sebenarnya ngeganggu sih memang. Kan kena kita 4 hari itu nggak dagang, ya mayoritas kita kan ekonomi nggak jalan. Oh iya. Ya nggak ada pemasukan. Ya kalau demonya nggak rusuh sih sebenarnya kan kalau kondusif ya nggak ngeganggu, malah lebih berkah kan begitu kan. Tapi kalau rusuh ya mengganggu karena Gitu ya, Mas? di orang kan pada panik. Seperti diberitakan sebelumnya, demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di gedung DPRD Lampung berlangsung ricuh. Ratusan pendemo terlibat bentrok dengan polisi. Pendemo kemudian berhasil dibubarkan setelah polisi gencar menembakkan gas air mata. Puluhan pendemo yang dianggap sebagai provokator ditangkap. Demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di gedung DPRD Lampung itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut, mulai hari Rabu hingga hari Jumat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang tenaga medis yang bekerja di Puskesmas Mampu Ponet Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, terpapar COVID-19. Pasien berjenis kelamin perempuan berusia 24 tahun dan kini dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah setempat. Kepala Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat Mazril mengatakan hasil swab tes pasien positif COVID-19. Tenaga kesehatan tersebut diduga tertular oleh salah satu pasien yang pernah ditanganinya. Hasil uji swab yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Khusus Lampung, ini ada satu tenaga kesehatan kita yang bertugas di Puskesmas Ponet Mulya Asri, hasilnya positif COVID-19. Untuk itu, Dinas Kesehatan mengambil langkah untuk sementara 14 hari ke depan akan kita tutup pelayanannya. Puskesmas tempat pasien bekerja kini ditutup sementara selama 7 hari. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19 di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat yang datang berobat di Puskesmas Mampu Ponet Mulya Asri. Ardio Haba melaporkan dari Tulang Bawang Barat.